Halo Pisces, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu Pisces hari ini? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat dalam kerendahan hati. Amin. Pisces, ini adalah pembacaan kisah asmaranya kamu untuk tertanggal 1 hingga 10 Maret 2022. Tetapi sebelum memulai tarik kartu tarotnya, mari wajib ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. Maka dari itu Pisces dibutuhkan kebijaksanaan kamu hadir dalam menyikapi pembacaan ini. Untuk kamu yang mungkin baru pertama kali singgah di channel ini, selamat datang. Silahkan tautkan jiwa kamu ke saya dengan cara klik tulisan subscribe yang ada di sudut kanan bawah video agar energi kamu kuat tersampaikan dan akhirnya terbaca oleh saya. Baik, untuk memulai pembacaan ini kita akan tarik dulu energi di sebelum tanggal 1 Maret 2022. Situasi relationship antara kamu Pisces dengan pasangan kamu adalah Oke. Ya, jadi kalau untuk bermain-main rasanya tidak gitu ya. Ini energi salah satu di antara kalian berdua atau semoga keduanya gitu ya. Nah, jadi apabila salah seorang pasangan menunjukkan sikap bahwa masih ingin asik sendiri atau masih ingin asik dengan situasi level hubungan yang hanya seperti ini saja, pasangan kamu gitu ya, entah kamu Pisces ataupun pasangan kamu itu sudah memiliki keinginan bahwa stop, permainan ini harus dihentikan karena ini cukup melelahkan dan tidak kelihatan ada asiknya lagi gitu loh, nggak ada asiknya sehingga ingin mencari atau ingin membangun sebuah hubungan yang di sana ada kestabilan ya, yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut gitu ya. Jadi di sini kalau hanya sekedar pacar-pacaran saja, jika memang hubungan kalian masih di level tunangan atau memang masih di level pacaran atau mungkin ini hubungan yang masih PDKT gitu ya, atensi dari salah satunya yaitu tadi ya, tidak mencari kekasih saja, tetapi seseorang yang memang ingin diajak bareng-bareng gitu ya. Diajak bareng-bareng dan menjadikan hubungan ini menjadi sah, menjadi hubungan yang sakral gitu ya, sebagai ladang berkarma baik di sana. Nah, kayak gitu ya. Baik. Sekarang kita tarik dulu energi dari pasangannya kamu dulu ya Pisces ya. Energi dari pasangan kamu dulu. Oke. Ya. Oke. Ya, ini energi pasangan kamu terbalik semua ya Pisces ya. 4 kartu, 2 kartu berikutnya kita lihat. Ya. Oke. Iya. Jadi begini ya. Pasangan kamu ini mari lihat datang dari energi Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Libra, energi dari Sagittarius, Leo, Aries, energi Libra dan energi Aries, Taurus juga ya, cukup mendominasi pembacaan kartu tarot kita pada kali ini. Nah, jadi kayaknya memang pasangan kamu ngerasa bahwa hubungan ini bukanlah hubungan yang equal. Memang dia lihat seperti itu ya. Adanya ketimpangan di dalam relationship kalian gitu. Jadi sehingga pasangan kamu ini kayak yang merasa ada kekecewaan kepada dirinya sendiri, terutama kalau mari lihat di sini kepada keadaan, nah kayak gitu. Tetapi dia ini tidak menyerah kepada kekecewaannya tadi, namun kalau mari lihat ada di sini mencoba untuk bangkit gitu ya, mencoba untuk bangkit karena entah siapa yang sedang bergantung ke siapa dalam hubungan kalian. Yang jelasnya dia bilang bahwa aku harus lebih strong, aku harus lebih kuat minimal untuk diriku sendiri gitu ya.
Jadi bukan tipe yang terus-menerus akan bergelantungan atau akan meletakkan sumber kebahagiaan kepada orang lain, ya. Jadi dalam arti di hubungan kalian ini, pasangan kamu tidak mau selalu terus-menerusan meletakkan kebahagiaannya hanya melalui kamu atau hanya dengan dirimu. Karena dia melihat bahwa ada beberapa hal yang baik yang kamu lakukan ke dia dan itu membuat sebuah tarikan yang cukup kuat gitu ya kepada dianya, dan dia bilang bahwa ini tindakan yang terjadi ini yang dia lakukan ini tidak sehat gitu loh ya, melemahkan dirinya sendiri dan juga mempersulit kamu gitu ya, atau sebaliknya melemahkan dia dan mempersulit kamu. Nah, pokoknya bolak-balik di sana ya. Nah, jadi dia bilang gini, aku harus kuat dulu karena tidak bisa untuk selamanya energi hubungan yang satu orang menjadi benalu bagi orang lain gitu ya. Nah, di sana. Jadi dia bilang bahwa untuk beberapa momen dia sadari tidak banyak hal yang bisa terus-menerus dia berikan ke kamu dan yang kamu berikan ke dia. Sehingga tidak ada jalan lain untuk kuat, untuk strong gitu ya. Harus dia lakukan di sini. Jadi kalau mari katakan bahwa ada upgrade energi dari pasangan kamu. Gitu ya. Kemudian dia akan fokus kepada dirinya, fokus kepada pekerjaan, fokus kepada bisnis atau studinya dia, kayak gitu ya, demi untuk memapankan dirinya secara jiwa dan raga gitu, atau minimal akan mencari tempat sandaran baru. Namun kalau ini mari katakan sih sebenarnya lebih kayak dirinya sendiri yang dia challenge. Harus berubah, harus lebih kokoh, harus lebih kuat, harus lebih tegar, harus lebih independen. Nah, gitu, harus lebih merdeka. Jadi tidak ingin mendikte. Gitu ya, sebenarnya dia tidak ingin mendikte, gitu ya. Bukan mendikte, tetapi didikte oleh kamu. Nah, gitu. Memang energi dari pasangan kamu ini mari lihat agak strong memang di sana ya. Nah, jika kamu Pisces sedang bermain-main dengan pasangan seseorang, dengan istri atau suami seseorang gitu ya. Kalau mari lihat, boleh jadi dia akan lebih memilih keluarganya dia daripada berbagi-bagi energi dengan kamu. Nah, kayak gitu ya. Tapi maksud dia begini, bahwa dia tahu ketika dengan kamu dia itu lemah gitu ya. Dia ngerti di sana bahwa dia melakukan kesalahan gitu. Sehingga dia bilang kesalahan ini tidak bisa diizinkan terjadi berlama-lama gitu ya. Harus ini segera dicari jalan keluarnya, yaitu dengan cara ketegasan dia kepada dirinya sendiri. Nah, itu ya energi dari pasangan kamu. Jadi dia bilang bahwa menjadi parasit, entah itu kamu ataupun itu dirinya, bukanlah sebuah kualitas manusia yang baik. Gitu ya. Beberapa yang tadinya berhubungan intens dengan kamu kemudian memilih untuk kembali kepada keluarganya dia karena dia menganggap bahwa yang di sana adalah tempat dia harus bertanggung jawab, atau di sana adalah orang yang lebih klop, yang paling cocok dengan dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi tidak ada di dalam hati ini untuk berbagi-bagi kayak gitu ya. Tapi tunggu, kita lihat dulu ya, apakah memang ke kamu dia yang lebih kuat. Tapi kayaknya ini enggak ya. Kayaknya enggak. Dia akan lebih memilih dirinya sendiri daripada hubungan kalian. Gitu. Apalagi tadi ya, kalau kalian ini masih posisinya pacaran, ini single sama single nih. Jadi dia bilang bahwa dia harus kokohkan dulu dirinya agar apapun hubungan yang dia bangun dengan siapapun itu pondasinya jauh lebih kuat daripada apa hubungan yang sudah dia jalani bersama dengan kamu Pisces. Oke, ini energinya kamu.
Uh, strong banget kamu Pisces. Kuat sekali kamu dalam hubungan kalian ini. Membuka hati ya. Membuka hati. Oke. Ya. Nah, jadi gini, terikat dan mengikat itu ada di energinya kamu Pisces. Jadi misalnya kamu udah tahu bahwa pasangan kamu ini ninggalin kamu gitu ya, atau dia memilih pasangan atau orang lain, ataupun dia lebih memilih dirinya sendiri daripada hubungan kalian. Dia sudah kelihatan energinya berubah ke kamu, namun di sini kamu masih mencoba untuk strong. Kamu berusaha untuk kuat gitu. Tidak mudah dirimu Pisces untuk melepaskan dia. Walaupun secara fisik mungkin kalian sudah berjauhan ataupun bahkan sudah lose contact gitu ya. Tapi di dalam hati banyak hal-hal yang kamu tahankan, dan itu membuat kamu, mari lihat di sini, cukup menderita. Nah, kayak kita ya, cukup menderita. Cuman menginginkan dia dan berharap dia pun menginginkan kamu, di sini ada banget gitu ya. Kamu tahu bahwa hubungan kalian ini bukanlah perkara yang mudah, bukan perkara yang sepele gitu ya. Namun kamu pun kayak yang menegarkan dirimu, menguatkan dirimu agar apapun yang terjadi, kisah apapun yang hadir di hubungan kalian itu bisa kamu selesaikan gitu ya. Jadi kayak yang mencoba menarik perhatiannya dia, ataupun perhatian kamu terus-menerus tertuju kepada pasangan kamu ini ada banget gitu ya, ada banget. Nah, walaupun kamu di sini kayak yang nggak mau mati-matian gitu ya, secara vulgar, yang kayak bolak-balik chatting, bolak-balik ajak ngomong, bolak-balik minta kejelasan, ngejar-ngejar dia, enggak. Hanya di dalam hatinya kamu saja di sini terjadi permainan-permainan bertahan dan kemudian berusaha untuk menarik hatinya dia. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mari bilang kamu agak kurang frontal di sini sih, gitu. Mencoba untuk hadir, ya, tetap ada mencoba untuk hadir, dan bahkan tetapi gini, ketika kamu mencoba hadir untuk pasangan kamu, tapi kamu di sini juga tidak mengabaikan dirinya kamu sendiri Pisces. Karena marilah ada movement di kamu, ada pergerakan-pergerakan yang kamu rasa penting harus kamu lakukan. Ya, misalnya gini, tidak hanya melulu urusan cinta, memang pikiran-pikiran terhadap dia masih terus menggelayuti dirimu, namun kamu masih akan coba beraktivitas sesuai atau seharusnya apa yang kamu lakukan di sini gitu ya. Mulai berani melihat apapun cerita dari hubungan kalian, dan kemudian ada penerimaan dari dirinya kamu untuk pasangan. Nah, kali ini kamu bermain tidak yang berangan-angan kayak gitu ya. Kamu tidak yang mencoba untuk menjerumuskan dirimu dalam pilihan-pilihan. Haruskah meninggalkan ataukah harus tetap bertahan? Di sini bukanlah menjadi satu dilema bagi kamu. Tidak dilema. Jadi agak berkuranglah sedikit rasa penderitaan di dalam dirinya kamu gitu ya kan. Yang jelasnya kamu akan menerima apapun yang dihadirkan oleh semesta melalui pasangan kamu ini. Kamu terima aja gitu ya. Dan kalau untuk cepat-cepat, misalnya kamu ngelihat nih ada konflik di antara kalian atau ada sesuatu isu di antara kalian, untuk membalikkan keadaan, mari rasa kamu tidak yang memaksakan dirimu harus buru-buru diselesaikan gitu ya. Kamu lebih kayak memilih jarak untuk mengharuskan dirimu. Kamu memilih jeda waktu, mengharuskan dirimu. Jangan hanya menghabiskan energi kepada
kisah asmara kalian ini. Nah, di sana. Karena pada sesungguhnya kamu pun menginginkan sebuah hubungan yang stabil. Sebenarnya kamu menginginkan itu walaupun hatimu, kamu tahu hatimu ini kadang-kadang mau ada datang egoisnya gitu ya. Mau datang egois yang merusak diri kamu sendiri gitu maksudnya Maria, tetap akan datang. Tapi di sini kamu coba untuk menyadari semua gerak batinnya kamu ini. Nah, kayak gitu. Harapan besar dengan dia ada, keinginan besar dengan dia ini ada. Gitu ya. Kamu pun tahu bahwa tidak sehat. Cara kalian berdua ini tidak sehat. Tetapi ya tidak semudah itu untuk apa ya? Melepaskan jeratan-jeratan memori lah, hasrat keinginan lah gitu. Masih harus ada prosesnya. Dan kalau bisa tetap berjuang di dalam hubungan ini juga tidak tertutup kemungkinan akan kamu lakukan. Nah, kayak gitu ya, akan kamu lakukan di sini. Namun itu tadi kalau hanya untuk duduk gitu, untuk duduk dan kemudian berangan-angan banyak hal, baik itu hayalan yang manis ataupun hayalan yang buruk, saya rasa itu tidak kamu lakukan gitu ya. Untuk nyari-nyari gitu keresahan-keresahan hati baru gitu atau penyangkalan-penyangkalan baru, saya rasa itu tidak kamu lakukan di sini ya dalam hubungan kalian ini, Pisces gitu. Oke, baik ya. Jadi mau mencoba menghadirkan ketenangan hati, semoga itu menjadi tujuan-tujuan dari hubungan kalian ini gitu. Jadi kalau misalnya kamu menunjukkan pembacaan ini kepada suaminya kamu atau kepada istrinya kamu, saya rasa pasangan kamu ini memang dia secara keromantisan sepertinya tidak gitu, tidak romantis. Dan ini orang bisa juga dia sedang tidak mau diganggu, dia banyak butuh waktu untuk dirinya sendiri menyelesaikan sesuatu ini kalau mari lihat ya. Dan ini terutama yang diselesaikannya itu tentang urusan masa depan yang kemudian berdampak kepada hubungan kalian berdua. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana energi dari hubungan kalian ini akan bergerak untuk di 1 sampai 10 Maret 2022. Ya. Oh. Oke. Ya. Ada perubahan secara tindakan dan kemudian itu akan merubah juga energi di dalam hubungan kalian. Perubahan yang diambil ini itu dikarenakan kalau mari rasa itu karena tujuan-tujuan yang berbeda kemudian. Yang tadi ya ngerti ada yang keliru, ada yang kayaknya kurang pas dalam hubungan ini, dan untuk 1 sampai 10 Maret digunakan sebagai pintu masuk menciptakan satu keadaan yang baru gitu ya. Energi terbaharukan mari lihat di sini. Gitu. Tapi ini kayaknya semakin tidak romantis di sini ya. Jangan-jangan. Oke, kita tarik balik energi dari pasangannya kamu Pisces. Iya. Tidak ada cinta yang bisa aku berikan untuk saat ini kepadamu Pisces. Gitu. Iya. Masih belum ada yang bisa aku berikan kepada kamu Pisces. Gitu ya. Tetapi
selalu memperhatikan gerak-geriknya kamu. Saya rasa ini dilakukan oleh pasangan kamu ya. Jadi walaupun kalian tidak ada komunikasi apapun, bahkan pertemuan apapun, tetapi jauh di seberang sana pasangan kamu ini masih kayak yang mengingat kamu menjadi salah satu bagian dari hidupnya dia. Karena dengan kamu ini sebenarnya indah banget gitu ya. Jadi dia tidak menyangkal ada memori-memori luar biasa baik, dan juga ada memori yang tentu saja juga agak bisa dinyatakan dia sebagai memori buruk kayak gitu ya. Namun apapun namanya baik dan buruk itu akan menjadi sebuah harta karun bagi pasangan kamu. Jadi sehingga kalaupun kalian tidak bersama gitu, namun kamu diakui menjadi bagian dari kehidupannya dia. Ya, dan memang di sini energi dari pasangan kamu, mari rasa cenderung pasif gitu. Cenderung pasif di sini gitu ya. Ada beberapa hal yang dia sadari bahwa tidak bisa dia berikan ke kamu. Tidak bisa gitu. Walaupun kamu meraung, meminta dengan hormat ataupun dengan keputusasahan ya, kamu tunjukkan kepada pasangan kamu ini Pisces, tetapi dia bilang aku tidak bisa ya, setidaknya ini energi sampai tanggal 10 Maret gitu, aku tidak bisa gitu. Jadi dia lebih banyak nanti save apapun hanya bagi dirinya sendiri gitu ya, hanya akan nge-save energi, uang, waktu dan segalanya itu posisinya hanya untuk dia sendiri. Nah kayak kita ya. Terus kita lihat dulu ya energi dari kamu sebentar. Oh iya, kamu hancur ya. Kamu hancur di sini, mari lihat. Hatimu ya, hatimu bukan hidupmu, tapi egomu yang hancur di sini ya. Ego yang kamu sangkakan itu adalah dirimu gitu ya, tapi sebenarnya ego yang terlukai di sini. Kalau hati itu tetap akan sehatnya itu gitu ya, tetapi karena ego yang tercungkil, ego yang tersayat-sayat di sini, dan itu berdampak kepada fisiknya kita gitu, kepada kondisi batinnya kita sebenarnya gitu ya. Nah, jadi itu tadi bahwa jika kamu menawarkan sebuah kebahagiaan bersama bagi pasangan kamu ini Pisces, saya rasa dia akan menolak di sana gitu ya. Memang dia tahu apa tawaran dari kamu itu sebuah hal yang luar biasa indah sesungguhnya, luar biasa baik sesungguhnya, tetapi untuk momen kali ini masih belum ke situ, masih belum itu yang menjadi kebutuhan batin dia terkuat gitu. Misalnya tadi kamu menginginkan hubungan pacaran ini menuju kepada pernikahan gitu ya. Pasangan kamu ini dia lihat dirinya sendiri bahwa di sini tidak ada gitu gerak batin di dalam dirinya ini, sebenarnya tidak ada dorongan yang kuat untuk membersamai kamu. Nah, gitu. Indah-indah gitu ya kebersamaan kalian. Tetapi itu belum cukup menjadi modal bagi dirinya menjadi atau membawa hubungan kalian ini ke step yang lebih lanjut. Nah, gitu ya. Belum katanya gitu. Dan dia melihat bahwa ketulusan cinta di dalam hubungan ini nampaknya gak ada gitu ketulusannya, entah baik dari kamu ataupun dari dia. Gerak jiwa satu sama lain
Mari rasa memang masih belum menari di satu tempo musik yang sama antara kamu dan pasangan kamu ini Pisces. Nah kayak gitu. Dan energi kamu sendiri bahwa ada rasa terluka tadi yang cukup besar dan itu akan kamu ekspresikan kepada pasangannya kamu. Gitu ya. Ada yang kayak nanti kamu ini akan meledak-meletup ke pasangan kamu. Kamu bisa marah besar, kamu bisa pokoknya kamu menunjukkan sisi gelap ya, yang selama ini mungkin kamu lebih tunjukkan sisi terangnya kamu, tapi kali ini sisi gelap dan sisi terangnya kamu sama-sama kamu perlihatkan kepada pasangan kamu ini. Tetapi tentu saja karena ada yang men-trigger dirimu ya Pisces, ada yang men-trigger dirimu dari cara pandangnya kamu gitu ya, yang kemudian mendorong dirimu untuk menyatakan bahwa ini sesuatu yang buruk, dan sesuatu yang buruk kamu alami harus juga dialami oleh partnernya kamu ini. Nah kayak gitu ya. Jadi dalam rangka dirimu untuk membahagiakan kamunya sendiri nanti gitu ya, kamu akan melakukan banyak cara, banyak upaya. Nah kayak gitu. Tapi di sini kalau Mari bilang posisi kamu terpuruk gitu ya, ini tidak akan lama, tidak akan lama gitu. Makanya tadi Mari bilang bahwa sebenarnya ini hanya egonya kamu yang tersakiti, hanya egonya kamu yang terlukai. Namun Pisces, karena label sakit tadi, label buruk tadi sudah kamu sematkan di dalam hubungan kalian gitu, jadi nanti kamu akan melakukan banyak hal, menguras energi kamu untuk melakukan banyak hal gitu. Jadi maksudnya gini, kamu bisa jadi akan lebih sering dugem gitu ya, kamu nanti akan lebih sering hang out dengan teman-teman gitu, mencari kepuasan batinnya kamu. Bisa nanti kamu akhirnya terkoneksi dengan banyak lawan jenisnya kamu gitu ya. Jadi harga kebahagiaannya kamu itu Pisces mahal. Nah ini harga kebahagiaan kamu kemudian cukup mahal. Tetapi di sini kamu bilang itu tidak masalah, karena toh kamu memiliki minimal dorongan kemarahan tadi ya, minimal dorongan kekecewaan tadi gitu. Jadi bukannya niatan mau bunuh diri lah gitu ya, atau mengunci diri di kamar lah, membunuh diri pasif gitu ya, itu tidak kamu lakukan, tapi kamu langsung take action dari mana dan bagaimana caranya agar kamu ini bisa berbahagia kembali. Nah gitu. Jadi kamu tidak mau cukup terlarut-larut sampai overthinking, sampai yang mengkuras dirimu pelan-pelan dari dalam gitu. Tidak, ini tidak terjadi di kamunya. Nah gitu, kamu lebih memilih untuk segera bangkit gitu ya. Kamu memilih untuk segera bangkit, kamu memilih untuk langsung keluar sana gitu ya, mencari sebuah kenikmatan emosional, kenikmatan batin yang lain. Nah kayak gitu ya. Jadi memang beberapa hubungan ini rasa-rasanya berakhir dalam artian percintaan seperti yang dulu, apa yang pernah kalian alami. Nah kayak gitu. Atau kalau ini kamu tujukan kepada posisi PDKT, belum ini hubungannya sudah tidak berlanjut. Dan kalau pasangan kamu ini ngerti bahwa posisinya dia adalah di luar lingkaran hidupnya kamu, jadi memaksakan dirinya untuk masuk
dan mengizinkan kamu masuk ke dalam hidupnya dia, saya rasa itu bukanlah sebuah pilihan dari pasangan kamu. Nah, jika ini untuk rumah tangga gitu ya, jika ini rumah tangga, pasangan kamu ini Pisces lebih akan memikirkan dirinya sendiri, berupaya bagi dirinya sendiri gitu, dan kemudian berjarak, bahkan dia kayak yang lebih cenderung energinya membelakangi kamu gitu ya, tidak mau melihat kamu, tidak mau menghabiskan waktu yang banyak dengan kamu di sana ya, tidak, karena tetap ketika dengan kamu rasa-rasanya ada hati yang kosong, ada sudut hati yang masih hampa. Nah, begitu ya Pisces ya. Oke, baik. Untuk saat ini itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan Pisces. Semoga kamu mampu memahaminya dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.